Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Kuliah Pak Iwan. Kita kali ini ngomongin tentang hukum perdata. Apa itu hukum perdata? Dan bagaimana hukum perdata berjalan di masyarakat? Nah, kita akan cari tahu jawabannya di sini. Kalau kita lumayan expert di bidang hukum perdata ya, kita akan tahu bahwasanya seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk aktivitas kita, ini tidak terlepas dari hukum perdata. Emil Durkheim, ilmuwan abad 19, menyatakan bahwasanya manusia itu homo duplex. Artinya, ia tidak melulu hanya makhluk individual saja, melainkan juga makhluk sosial. Artinya apa? Ketika ia pribadi mempunyai kepentingan, tentu dalam memenuhi kebutuhannya, memenuhi keinginannya, kepentingannya, ia butuh orang lain untuk melakukannya. Misalnya, kita butuh makan, tentu kita juga butuh orang untuk menyediakan makan. Kalau tidak ingin memasak sendiri, kita butuh orang lain. Menanak nasi pun juga butuh pedagang yang menjual beras. Dia butuh petani. Ketika pengen liburan misalnya, kita butuh mobil. Nah, mobil juga butuh bensin. Untuk mengisi bensin kita butuh mengisinya di pom bensin. Tentu juga butuh biaya. Nah, kita butuh handphone misalnya, kita beli di marketplace. Nah, proses jual beli di marketplace di sini tercipta transaksi antara penjual dan pembeli. Tiap proses transaksi ada hubungan keperdataan. Tidak hanya jual beli saja, kita melakukan transaksi lain, misalnya sewa rumah misalnya, kita ngekos. Ngekos itu juga sebuah transaksi, dan setiap transaksi juga muncul hubungan perdata antara penyewa dengan orang yang menyewakan. Fitrah manusia sebagai makhluk homo duplex tadi ya, ternyata juga ditunjang dengan bahwasanya manusia itu juga homo economicus. Atau manusia juga makhluk ekonomi. Dalam setiap perbuatan ekonomi, manusia ingin mengambil keuntungan di dalamnya. Ketika kita membeli sesuatu, kita ingin mendapatkan kemudahan. Dan penjual pun juga ingin mendapatkan keuntungan dari barang dagangannya. Proses transaksi kita sebagai makhluk ekonomi dan makhluk individual dan sosial ini menjadi pemicu, menjadi motivasi kita melakukan hubungan keperdataan. Nah, hubungan keperdataan ini perlu adanya pedoman. Biar hubungan perdata bisa berlangsung secara lancar, tentu perlu ada panduan-panduan. Perlu adanya pedoman-pedoman. Nah, pedoman inilah yang nanti kita sebut sebagai hukum. Karena itu, hukum yang mengatur masalah-masalah manusia sebagai makhluk individual, sosial, dan ekonomi, ini lazim juga disebut sebagai hukum perdata. Nah, itu kita kalau memaknai secara filsafat bagaimana hukum perdata ini buat dan terbentuk sebagai hukum yang mengatur lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi kita. Nah, seiring berkembangnya peradaban ekonomi misalnya, ternyata tidak hanya jual beli, sewa menyewa saja, tapi melainkan juga ada transaksi seperti transaksi kredit misalnya, ditunjang dengan perjanjian aksesorinya, misalnya perjanjian penjaminan. Belum lagi ada perjanjian waralaba atau franchise, kemudian leasing. Itu bukti bahwasannya masalah keperdataan berkembang di sekitar kita sesuai dengan peradaban yang ada, dan untuk itu perlu diatur dalam koridor hukum. Begitu. Kemudian sebagai konsekuensi kita sebagai makhluk sosial, kita akan membentuk kelompok-kelompok sosial. Di
Di sini ada kelompok sosial yang organik, juga ada kelompok sosial yang hibrida. Yang organik ini saya maknai bahwasanya manusia pasti punya keinginan untuk berkeluarga. Nah, untuk keluarga ini dibentuk berdasarkan perkawinan sebelumnya. Ya, meskipun dalam peradaban kita muncul juga bentuk-bentuk keluarga dibentuk tidak berdasarkan perkawinan, tapi misalnya berdasarkan kesamaan daerah, bentuk paguyuban paguyuban sama wong Tegal misalnya, perkumpulan ngapak-ngapak Tata Turki turunan kidul, atau ada paguyuban tukang ojek, paguyuban sesama pemerhati kebudayaan dolanan Jawa misalnya. Nah, itu kelompok-kelompok sosial yang ada dalam masyarakat. Oh iya, mengenai kelompok sosial ini ada ilmuwan namanya Ferdinand Tonis mengelompokkan kelompok sosial dibagi menjadi dua bagian. Ada Gemeinschaft sama Gesellschaft. Gemeinschaft atau paguyuban orientasinya adalah kerekatan sosial. Nah, kemudian yang patembayan ini orientasinya berbeda, tidak orientasi sosial tapi melainkan orientasi profit oriented. Keuntungan. Nah, yang termasuk paguyuban atau Gemeinschaft adalah misalnya di situ ada paguyuban ya, termasuk kemudian ada perkumpulan, kemudian ada yayasan. Ini bentuk-bentuk Gemeinschaft atau paguyuban. Kemudian yang patembayan seperti korporasi ya, atau perusahaan. Ada PT, CV, firma, sama koperasi. Itu yang orientasinya adalah profit atau keuntungan. Disebut juga dengan patembayan. Ya, kita berkelompok secara sosial ini juga diatur dalam relasi-relasi keperdataan. Nah, di sini hukum perdata ternyata juga mengatur masalah tersebut. Tidak hanya transaksi, tapi juga dalam kehidupan berserikat lah istilahnya seperti itu. Ya, dalam kehidupan berserikat. Oke. Nah, hukum ini dipandang sebagai buah cara untuk melegitimasi praktik-praktik yang diinginkan. Melegitimasi berarti apa? Membenarkan, menganggap bahwa perbuatan itu sah, boleh, halal, atau legal. Legitimasi seperti itu. Keberadaan hukum itu seperti itu. Nah, berarti kalau hukum perdata ketika dibuat, ini adalah sebagai upaya bahwasanya perbuatan-perbuatan keperdataan, termasuk relasi keperdataan, ini mempunyai patokan-patokan sehingga tindakan ekonominya, tindakan keperdataannya ini bisa dilegitimasi kebenarannya, bisa dibenarkan secara hukum. Gitu. Sehingga mengapa hukum perdata ini dibuat? Karena perlu adanya patokan untuk mengatur masalah-masalah ekonomi, masalah-masalah sosial yang dilakukan oleh manusia setiap harinya. Tindakan-tindakan sosial ini, tindakan-tindakan ekonomi ini memerlukan adanya hukum atau memerlukan adanya legitimasi hukum. Supaya apa? Agar tindakan ekonomi dan tindakan sosial ini dianggap sah, halal, natural, atau legal menurut hukum. Nah, itu kenapa hukum perdata dibuat. Ya, terus hukum perdata yang berlaku di Indonesia ini meliputi hukum barat karena kita juga mewarisi hukum kolonial Hindia Belanda. Ketika Indonesia merdeka, hukum buatan kolonial Hindia Belanda ini juga diberlakukan di Indonesia sebagai warisan masa lalu. Setelah itu ya Indonesia juga membuat regulasi-regulasi yang karakternya hukum nasional. Ya, meskipun demikian, hukum perdata ini mempunyai karakter yang plural. Artinya tidak hanya hukum barat atau hukum nasional saja yang diundangkan oleh negara lewat regulasi-regulasi nantinya ya, melainkan juga berlaku juga hukum adat dan hukum agama seperti hukum Islam. Berlakunya hukum Islam
Diberlakukan hukum Islam lewat hadirnya kompilasi hukum Islam yang diundangkan lewat Inpres nomor 1 tahun 1991. Kemudian hukum adat hukum adat ini juga berlaku ketika Indonesia diundangkan regulasi Indis Staatsreglement di pasal 163 IS. IS itu Indis Staatsreglement ya. Nah, itu juga membagi masyarakat menjadi 3 golongan, masyarakat barat, masyarakat Eropa, masyarakat timur asing, dan masyarakat pribumi, di mana orang timur asing dan pribumi ini tunduk pada hukum adat masing-masing. Nah, kalau orang Eropa tunduk pada hukum buatan Hindia Belanda. Gitu ya. Terus kemudian hukum nasional tadi diberlakukan lewat pengundangan atau regulasi, dihadirkan lewat diundangkannya undang-undang. Di antaranya KUH Perdata yang berasal dari Burgerlijk Wetboek buatan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Ada juga ini kemudian adanya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase ini semacam lembaga peradilan yang swasta. Ini istilah saya untuk memudahkan pemahaman. Karena di sini ada mekanisme peradilan, tetapi bukan lewat peradilan negara. Kemudian ada jaminan fidusia. Kemudian ada Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA yang diundangkan nomor 5 tahun 1960. Ada juga Undang-Undang Kekayaan Intelektual. Ada juga Undang-Undang Pendaftaran Tanah nomor 24 tahun 1991. Kemudian regulasi-regulasi di level PP atau peraturan pemerintah. Yaitu regulasi terkait dengan hukum perdata yang diberlakukan secara nasional. Ya, meskipun itu tetap membuka kemungkinan diberlakukannya hukum adat dan hukum agama. Misalnya seperti apa? Kalau misalnya seperti warisan. Nah, ketika pembagian warisan, ya, terserah pada para ahli waris ingin dibagi menurut hukum adat, hukum agama, atau kesepakatan bersama. Nah, ini membuka ruang bagi berlakunya hukum-hukum di luar dari yang diundangkan. Ini memperlihatkan bahwasannya hukum perdata di Indonesia ini karakternya pluralistik atau beragam. Plural itu beragam ya. Al-Hukm ini berasal dari bahasa Arab, artinya penilaian. Kemudian perdata asal katanya dari Jawa kuno yang artinya perselisihan atau pertengkaran. Ya, kenapa dinamakan perdata? Karena perlu adanya hukum untuk menilai bila terjadi perselisihan antara masyarakat, antar warga negara. Nah, setiap warga negara kalau berselisih diatur lewat hukum perdata. Nah, karena karakternya antar warga negara ini, hukum perdata ini lazim juga disebut sebagai hukum sipil. Karena hukum antar warga negara itu ya. Nah, ini untuk juga membedakan bahwasanya hukum sipil ini berbeda dengan hukum militer. Kalau hukum militer ini berlaku untuk para militer, para anggota militer. Atau ketika berhadapan dengan kepentingan keamanan negara. Ini akan diberlakukan secara militer. Nah, tapi karena antar warga negara, kita karakternya sipil. Ya, tadi sudah diungkapkan ya tentang regulasi perdata nasional. Regulasi tadi ada KUH Perdata, ada UPA, ada termasuk undang-undang perkawinan ya. Ini termasuk regulasi terkait dengan keperdataan. Nah, tapi bagaimanapun juga, meskipun lahir regulasi atau undang-undang yang lebih detail, pembuatan undang-undang itu sebenarnya dibagi menjadi dua dari sisi pengundangannya ya. Ada yang karakternya kodifikasi atau menjadi sebuah kitab buku induk, dan satunya lagi regulasi yang karakternya modifikasi. Nah, kalau undang-undang perkawinan misalnya, ini hanya undang-undang yang sifatnya modifikasi, hanya mengatur hal yang spesifik tentang perkawinan saja. Ya, meskipun demikian,
ada regulasi yang induk. Regulasi induk ini ada di KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek. Berlaku juga seperti halnya asas dalam qawaid usulul fiqih ya, dan usul fiqih itu ada am dan khos, ada yang umum, ada yang khusus. Ya, dalam kaidah hukum positif juga berlaku asas lex specialis derogat legi generali atau hukum khusus. Ini mengesampingkan hukum yang karakternya umum. Berarti dalam prakteknya, misalnya hukum perkawinan, Undang-Undang Nomor 174 ini berlakunya lebih spesialis, berarti lebih didahulukan daripada KUH Perdata yang karakternya lebih umum. Ya, kemudian KUH Perdata atau Burgerlijk Wetboek, regulasi keperdataan buatan Belanda ini kalau kita telusuri ini berasal dari Kode Sivilnya Perancis. Lazim juga disebut sebagai Kode Napoleon karena dibuat pada masa Napoleon Bonaparte. Ya, berarti dari Perancis kemudian diadopsi oleh Belanda karena bagaimanapun juga Belanda itu adalah jajahan Perancis. Indonesia sendiri adalah jajahan Belanda. Perancis itu levelnya 2 level di atas kita kalau dari sisi penjajahan. Ini juga memperlihatkan bahwasannya hukum Indonesia mengikuti karakter hukum penjajahnya. Itu karakternya hukum sipil, karakternya Eropa kontinental, yang bentuk hukum utamanya adalah regulasi atau peraturan perundang-undangan. Nah, Kode Sipil atau Kode Napoleon sendiri ini juga berasal atau diadopsi dari regulasi yang berlaku di masa Romawi Timur. Pada waktu itu memakai kodenya Justinianus atau lazim juga disebut sebagai Corpus Juris Civilis di Romawi Timur ya, Konstantinopel. Ya, tapi juga ada yang menyebutkan bahwasannya ini diadopsi dari peradaban hukum di masa dinasti Abbasiyah di Arab. Cuman yang kedua ini literaturnya ini mengingat adanya pembagian hukum ya, dalam ilmu hukum ada hukum formil, ada hukum material. Hukum material ini hukum yang karakternya substansial atau hukum yang mengatur pokok masalah. Misalnya kalau hukum perdata material, berarti hukum perdata yang mengatur pokok masalah keperdataan. Masalahnya apa? Ya tadi, masalah perorangan, masalah kehidupan berserikat berkelompok sosial, berkeluarga, kemudian transaksi ekonomi antar penjual dan pembeli misalnya, antara orang yang melakukan transaksi ekonomi. Dan juga ada hubungan antara orang dengan benda yang dimiliki atau dinikmati manfaatnya. Yaitu kaitannya dengan hukum perdata yang material. Ada hukum material atau hukum formil. Kalau hukum formil, ini hukum yang karakternya menegakkan hukum material. Untuk memudahkan pemahaman, kalau kita dengar kata formil, ya berarti ini hukum yang mengatur masalah hal-hal yang karakternya prosedural, karakternya mekanisme, kaitannya dengan proses, kaitannya dengan tata cara. Oleh karena itu hukum formil ini lazim juga disebut sebagai hukum acara. Hukum perdata formil berarti kaitannya dengan hukum acara perdata. Ya. Mengenai materi hukum perdata ini, kita fokusnya ke arah hukum perdata material. Ya, posisi kita ya, posisi pembicaraan kita di perkuliahan ini adalah hukum perdata material. Ya, mengenai hukum perdata formil juga kemungkinan ya diulas secara singkat. Karena bagaimanapun juga mengenai perdata formil ini pengaturannya tidak terlalu complicated. Tinggal caranya hanya ketika ada orang yang merasa hak keperdataannya dirugikan, ini bisa mengajukan gugatan ke pengadilan. Intinya itu. Sehingga nanti ketika di pengadilan yang berhadapan adalah antara penggugat dengan tergugat. Antara penggugat dengan tergugat ini sama-sama warga negara, sama-sama orang sipil. Makanya hukum perdata lazim
juga disebut sebagai hukum sipil. Sekarang coba kita lihat bagaimana para sarjana hukum kita, para ahli-ahli hukum kita mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hukum perdata material. Kita lihat bagaimana Prof. Subekti mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hukum perdata. Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Nah, ini Prof. Subekti jelas melihat hukum perdata sebagai kepentingan perseorangan. Ini juga memperlihatkan bahwasanya dalam benak Prof. Subekti, perdata itu erat kaitannya dengan kepemilikan pribadi. Definisi ini cocok untuk memudahkan kita memahami hukum perdata. Sri Sudewi Masun Sofwan melihat hukum perdata sebagai hukum yang mengatur kepentingan antara warga negara perseorangan yang satu dengan warga negara perseorangan yang lain. Nah, ini juga melihatnya sebagai perseorangan-perseorangan. Kemudian Ridwan Syahrani juga relatif sama. Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam masyarakat yang menitik beratkan pada kepentingan perseorangan atau pribadi. Ya. Dilihat dari ketiga ahli hukum ini menitik beratkan pada kepentingan perseorangan, orang secara individual. Definisi ini kurang tepat karena tidak hanya individual saja. Yang namanya subjek hukum, pelaku hukum ini tidak hanya manusia, orang individual saja, tapi bisa melahirkan berkelompok. Bahkan keberadaannya kelompok sosial yang melakukan aktivitas keperdataan ini relatif lebih canggih-canggih dan lebih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Ya, bisa dikatakan bahwa pendefinisian para ahli hukum tadi kelihatannya kurang relevan dalam era kekinian. Ya, meskipun demikian, ini bisalah dipakai, tapi untuk memberikan pemahaman awal kita tentang hukum perdata. Nah, bagaimanapun juga yang namanya manusia, orang ini dalam melakukan aktivitas kehidupannya memerlukan hukum yang mengatur masalah-masalah kepentingan ia sebagai seorang individu. Ternyata kalibrasinya tidak hanya orang saja, tapi juga lebih luas lagi. Adanya badan hukum, seperti adanya koperasi, PT, CV, itu jauh lebih banyak berperan sekarang ini daripada kepentingan manusia secara individu. Ya, dalam hukum perdata kita mengenal adanya pengertian hukum perdata dalam arti luas sama hukum perdata dalam arti sempit. Yang termasuk hukum perdata dalam arti luas itu adalah KUH Perdata plus KUHD, itu yang arti luas. Jadi sudah mencakup dua-duanya. Perdata yang dimaksud perdata apa? Hal yang diatur dalam KUH Perdata sama KUHD. D-nya itu dagang. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Itu luas. Tapi kalau sempit hanya hukum perdata saja atau hukum dagang saja. Ini hukum perdata dalam arti sempit. Karena sempitnya tadi berlaku asas lex specialis deroga legi generali. Kalau hukum publik ini hukum yang menangani sengketa antara penguasa negara berhadapan dengan rakyat atau warga negara. Contohnya misalnya jaksa berhadapan dengan terdakwa di pengadilan. Ada juga misalnya penggugat warga negara berhadapan dengan pemerintah. Kalau tadi jaksa berhadapan terdakwa, ini perkara tindak pidana, perkara peradilan pidana ya. Yang satunya lagi antara warga negara dengan pemerintah. Pemerintah berarti termasuk negara. Pemerintah di sini negara. Berarti antara warga negara dengan pemerintah di pengadilan. Mereka bersengketa di hadapan pengadilan
dan pihaknya penggugat dan tergugat ya. Yang menjadi penggugat adalah warga negara, yang menjadi tergugat adalah pemerintah. Nah, ini bisa, posisi ini lazim ada pada peradilan tata usaha negara atau administrasi negara. Ya, hal ini berbeda dengan hukum privat. Nah, kalau hukum privat itu sengketanya terjadi antar warga negara sendiri. Jadi para pihaknya adalah kedua-duanya warga negara. Baik penggugat maupun tergugat adalah warga negara. Ya, ini hukum privat. Ya, oleh karena itu, hukum perdata ini dapat dikategorikan sebagai hukum privat. Privat. Itu ya. Misalnya seorang pembeli mengajukan gugatan. Kenapa mengajukan gugatan? Barang yang dibelinya ternyata cacat misalnya. Nah, ini bisa, sengketa ini bisa diajukan gugatan. Ini termasuk sengketa perdata, termasuk sengketa hukum privat. Ya, selain hukum privat, ternyata hukum perdata dapat juga dikategorikan sebagai hukum sipil. Kenapa hukum sipil? Ini karena dalam ilmu hukum ada pembedaan antara hukum sipil dengan hukum militer. Kalau hukum sipil, hukum yang berlaku antar warga negara. Nah, ini berbeda dengan hukum militer. Kalau hukum militer, ini para pihaknya adalah tentara atau paramiliter atau berhadapan dengan negara, biasanya pidana. Ini berhadapan dengan auditor militer atau jaksa. Jaksa di militer itu namanya auditor. Auditor militer berhadapan dengan lawannya yang didakwa. Yang didakwa ini bisa anggota militernya sendiri karena desersi misalnya, atau melalaikan tugas, atau orang yang membahayakan keamanan negara. Ini bisa didakwa di pengadilan militer. Ada hakim militer, ada auditor militer. Nah, orang yang didakwa tadi berhadapan dengan auditor militer. Nah, kalau hukum perdata, karena hukum perdata termasuk hukum sipil, yang bersengketa adalah sesama warga negara. Gitu. Ya, oleh karena itu dapat disimpulkan kalau ada orang sengketa, misalnya mangan rak bayar, nyewa rak bayar sewa, ngutang ditagih angel, pinjam lali balikke. Nah, sengketa-sengketa semacam itu bisa diselesaikan di pengadilan, atau kita mengenalnya juga dengan istilah litigasi atau penyelesaian sengketa secara litigasi. Nah, itu yang normalnya, itu jalur yang reguler, jalur prosedur pada umumnya. Namun, setelah diundangkannya undang-undang tentang arbitrase, surat edaran maupun peraturan Mahkamah Agung tentang mekanisme penyelesaian di luar pengadilan, misalnya ada mediasi, rekonsiliasi, atau arbitrase. Media penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini lazim juga disebut sebagai penyelesaian sengketa secara non-litigasi. Non itu di luar litigasi peradilan. Berarti non-litigasi di luar pengadilan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Bila di kemudian hari ada pertanyaan atau permasalahan, silahkan tulis komentar di bawah ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.